Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita memulai ngaji kita malam ini seperti biasa dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi azwajihi wa aitratihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal mujtahidin wal muallifin wal musannifin khususan ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila ruhi Sayyidut Ta'ifa Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila ruhi Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabi turuqil mu'tabara wa awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'iqahum wa adamarkatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa nakhussu khususan ruha hadrati Syekh Mbah Hasyim Asy'ari qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adam barakati wa nafa'ana bi ulumi wal arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ghafarallahu dhunubahum wa sadara ayubahum wa yu'li darajatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Mishkatul Anwar halaman 51 baris pertama. Walidzalika qala alaihi salamu innallaha khalaqal khalqa fi zulmatin thumma afadha alaihim min nurih. Walidzalika, karena itulah, setelah membaca keterangan sebelumnya, qala, bersabda kanjeng Nabi alaihi salam, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, menciptakan, Allah al-khalqa, makhluk. Allah menciptakan makhluk semua ini. Makhluk di sini artinya adalah ya mungkin alam raya ya, universe, alam raya ini. Fi zulmatin, di dalam keadaan gelap. Ya, seperti kemarin saya katakan, seperti kata Imam Athaillah Shahibul Hikam ya, al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua alam raya ini, segala yang mewujud ini gelap pada dasarnya. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Baru menjadi terang benderang, bercahaya ketika ada al-haq cemleret menyinari alam raya ini, kemudian jadi tampak semua hal itu. Al-haq itu apa? Tentu saja al-haq itu ya Allah. Tapi al-haq di sini artinya juga manusia, ya. Manusia itu ibarat seperti ini ya. Kalau sebuah kawasan itu belum dimasuki manusia, itu kan ya ada alam, ada pepohonan, ada binatang, ada macam-macam. Tetapi dia atau alam yang belum ada manusia di situ, itu belum ada peradaban, ya. Belum ada sesuatu, artinya gelap ya. Begitu manusia masuk mengolah alam itu kemudian menjadi sesuatu yang baru ya. Tentu saja mengolah alam itu juga ada akibatnya, ada kerusakan, ada macam-macam, tetapi juga ada pembangunan, ada sesuatu, ada peradaban, ada kebudayaan, ada pengetahuan. Itulah namanya cahaya itu ya. Sebelum manusia datang, karena manusia ini kan cahaya juga. Manusia itu diciptakan oleh Allah ya. Itu diberikan secuil atau sekelumit cahaya Allah itu.
Begitu manusia itu masuk ke sebuah tempat, itu sesuatu terjadi, ya. Sesuatu terjadi. Gedung itu kalau nggak ada manusia di dalamnya itu kan angker itu. Gelap, angker. Begitu manusia masuk, wah, ada kegiatan, ada aktivitas, ada nur, ada cahaya itu. Jadi itu. Nah, nur itu termasuk juga ilmu, pengetahuan. Daerah, tempat di mana di situ tidak ada ilmu, gelap. Gelap. Begitu ada ilmu, ada pesantren, ada sekolahan, ada universitas. Hidup itu bercahaya itu. Jadi benar yang dikatakan oleh Imam Athaillah Shahibul Hikam, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Alam raya ini, ya, segala yang ada ini, itu semua kegelapan menjadi terang benderang ketika ada al-haq. Al-haq yang paling hak ya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah itu punya alter ego, punya titisannya Allah, ya. Tentu saja istilah titisan di sini tidak tepat, ya. Tapi ya oke lah kita gunakan, ya. Allah punya titisan di bumi ini, ya. Karena Allah menitipkan nur pada makhluk ini. Siapa? Manusia. Ada mata batinnya, ada nurnya. Begitu makhluk yang namanya manusia itu masuk ke sebuah tempat, maka ada cahaya di situ. Ya. Ada kegelapan, tapi juga ada cahaya. Tapi sebagian besar cahaya, karena manusia itu cahaya. Manusia itu cahaya. Ya. Begitu dia masuk akan mencahayai itu. Ya. Innallaha khalaqal khalqa fi zulmatin. Allah menciptakan ciptaan ini di dalam keadaan gelap. Thumma afadha, kemudian mengalirkan Allah, ya. Kemudian memberikan Allah alaihim kepada ciptaannya ini min nurihi, dari minnya di sini min lit tab'id, ya, menunjukkan secuil, ya. Hanya secuil dari cahaya Allah, ya. Tidak semua, kalau semua dikasihkan terbakar. Kalau nurnya Allah dikasihkan semua ke kita, terbakar alam raya ini, ya, terbakar. Seperti kisah dalam Al-Quran ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tur, kemudian bertemu dengan Allah dan Nabi Musa meminta supaya bisa melihat Allah itu, ya. Gak kuat, ya. Jadi kalau cahaya Allah itu diberikan semua ke makhluk ini akan terbakar semua. Ya, sebagaimana inilah. Terbakar itu maksudnya kalau dalam terjemahan mudahnya itu, kalau jenengan dapat pengetahuan kan, itu bisa gila. Gila itu terbakar. Ya. Kalau jenengan dapat pengetahuan itu banyak sekali dalam waktu yang bersamaan, beleng itu dapat ilmu banyak sekali, nggak kuat sampean. Gila, langsung miring itu. Kalau di pondok pesantren namanya jazab. Orang yang tidak kuat menerima limpahan ilmu dari Allah karena saking banyaknya, sehingga dia terserap di dalam cahaya Allah ini, akhirnya kehilangan kesadarannya, kehilangan keseimbangannya. Di mata orang dia kelihatan sinting, dia kelihatan gila. Pada dasarnya ini orang yang mendapatkan cahaya yang terlalu berlebihan, ya, kebanyakan itu. Waqala, dan bersabda kanjeng Nabi juga, inna lillahi malaikatan huwa a'lamu bi a'malin nasi minhum. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah malaikatan, ada para malaikat, huwa yang para malaikat ini, ya, a'lamu lebih mengetahui bi a'malin nasi dengan amal-amalnya manusia, minhum daripada manusia sendiri, ya. Karena apa? Karena manusia itu cahayanya lebih tinggi daripada manusia. Jadi dia lebih tahu tentang manusia daripada manusia itu sendiri. Jadi kemarin kan saya ceritakan makhluknya Allah itu kan ada marotibnya, ada derajat-derajatnya, ya. Makhluk yang derajatnya di atas itu bisa melihat yang di bawahnya, bisa memahami yang di bawahnya, tetapi yang di bawahnya itu tidak bisa memahami yang di atasnya. Ya sama dengan kita lah. Kita misalnya punya binatang kucing, ya.
martabat manusia, martabat wujudnya, marotibul wujudnya itu di atas kucing, ya kan? Kita paham kucing karena kita bisa menganalisa, mengamati ya. Kucing karena martabatnya di bawah kita, dia tidak bisa mengetahui manusia. Nah, sama juga malaikat. Jadi hubungan kita atau relasi kita dengan kucing itu ya, itu sama dengan relasi kita kepada malaikat. Malaikat karena martabatnya di atas manusia, dia bisa melihat kita, bisa mengawasi kita, bisa menganalisa kita, bisa memahami kita lebih baik daripada kita sendiri. Sebagaimana kita lebih tahu kucing daripada kucing sendiri tahu mengenai dirinya. Begitu. Itu namanya marotibul wujud ya. Wal anbiya'u, dan para nabi. Nah, ini sekarang kita masuk ke pemahaman yang lebih tinggi lagi ini. Wal anbiya'u, dan para nabi-nabi. Idza balagha, ketika mencapai mi'rajuhum, naiknya para nabi ini, mi'rajnya para nabi, al-mablaghul aqsa, tingkatan yang paling puncak ya. Ketika nabi itu mi'raj ya, para nabi ya. Wa asyrafu, dan melihat para anbiya ini minhu, dari ketinggian yang puncak ini, ila sufli, kepada tempat yang lebih rendah. Jadi kan kalau naik ke atas itu kan melihat tempat di bawah itu lebih terang benderang ya. Wa nadharu, dan melihat para anbiya ini min fauqu, dari ketinggian. Seperti sampai naik ke gedung lihat ke bawah. Semua kelihatan semua itu. Jadi kayak lanskap begitu ya. Sama, jenengan tuh kalau sudah sampai roh sampean, akal sampean itu mi'raj, naik ke atas, itu jenengan bisa melihat keadaan realitas di bawah ini seperti jenengan naik ke gedung, melihat ke bawah, semua hal jadi kelihatan. Jadi kelihatan dalam perspektif. Oh, gedung itu di sana, ini di sini, ini di sini. Oh, ini jalan itu tuh arahnya. Jadi jenengan paham itu. Jadi orang itu akan paham sesuatu kalau sudah mi'raj. Kalau jenengan masih di bawah, sampean nggak mengerti itu perspektif itu. Karena yang sampean lihat hanya sesuatu yang di depan kita sendiri, tapi tidak mengerti gambar besar. Ya. Sama dengan kalau sampean pergi ke hutan, ya, naik helikopter, terus naik ke atas itu. Nah, sampean terus kalau sudah naik ke atas, sampean mempunyai penglihatan yang lebih jelas mengenai lanskap hutan ini. Bentuknya dari atas kelihatan itu. Oh, itu ada bagian di sana itu lebih lebat. Ini lebih tidak lebat. Bagian sana itu jenis pohonnya itu. Di sini ini. Jadi sampean mengerti peta seluruh hutan itu daripada kalau jenengan itu di bawah. Kalau jenengan di bawah yang sampean lihat hanya pohon saja. Pohon di depan mata sampean itu. Tapi jenengan tidak mengerti letak pohon ini di tengah-tengah hutan itu di mana. Itu namanya perspektif ya. Nah, orang itu tidak tahu perspektif kalau belum mi'raj. Kalau rohnya belum terbang ke atas ya. Dengan cara apa ya? Dilatih. Belajar, sekolah, ya kalau dalam konteks rohani ya mujahadah, riyadhah. Itu kemudian dia bisa punya namanya pandangan elang, ya. Eagle view, ya, pandangan elang. Elang itu kan kalau naik ke atas dia bisa lihat, oh ada ayam di sana, ini bisa jadi sasaran untuk diterkam ini. Di sana tahu semua tempat-tempat yang di sana ada calon untuk dimangsa ya. Jadi tahu semua, itu namanya pandangan elang ya. Eagle view. Syaratnya harus mi'raj, harus terbang, harus naik. Nah, ini para nabi tentu semua para nabi itu mi'raj ya, dengan caranya masing-masing ya. Ya, mi'raj yang paling nyata ya mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Tapi semua nabi itu mi'raj, semua wali-wali itu mi'raj semua. Bukan hanya semua wali-wali juga, kita semua ini kalau
kalau kita mau berusaha itu bisa mi'raj juga, karena Kanjeng Nabi kan bersabda as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya, terbangnya roh orang-orang beriman naik ke atas sehingga dia punya eagle view, punya pandangan elang sehingga bisa melihat sesuatu dalam perspektif, sehingga hidup itu jadi enak. Karena orang itu kalau tidak tahu perspektif ya, itu resah itu ya. Contohnya begini, ini contoh sederhana ya, ini contoh sederhana, ini pengalaman saya kalau saya baca Quran ya. Saya baca Quran gitu, itu ya saya punya target misalnya satu hari itu 1 juz misalnya. Ketika kita baca Quran, tapi kita tidak mengerti hitungan berapa halaman yang kita sudah baca itu ya, itu kita tidak tahu sampai sudah berapa halaman lagi nih tersisa itu. Nah makanya kalau setiap saya baca Quran itu saya ngitung pakai jari saya. Oh ini sudah 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kalau 3, oh berarti tinggal 7 ini. 4, tinggal 6. Kita sudah punya perspektif. Oh 5, kurang 5. Tapi kalau tidak tahu, ini berapa ini? Ini sudah berapa halaman? Kurang berapa? Kita bingung. Kita mengalami semacam kegalauan dalam tingkat kecil. Itu contoh sederhana. Jenengan misalnya pergi ke Semarang ya, tapi handphone lagi mati, nggak ada sinyal, sehingga bisa ngecek di Google Map ini sudah sampai mana dan kurang berapa kilo, itu kita resah itu. Tapi kalau kita ngerti, oh kita ini sudah 200 kilo ini tinggal sekian. Jadi kita bisa merencanakan, oh nanti saya akan berhenti setelah 400 kilo di rest area di sana, istirahat, nanti tinggal 500 kilo lagi sampai Semarang, kira-kira jam segini. Itu namanya perspektif. Orang kalau ngerti perspektif, hidupnya tenang. Karena ngerti berapa yang sudah ditempuh, berapa yang masih harus ditempuh. Kalau dalam bahasa filsafatnya orang Jawa, ngerti sangkan paraning dumadi. Itu baru tenang. Tapi kalau jenengan nggak tahu, ini nggak ada Google Map, nggak ada peta, kita masih kurang berapa jam, kita nggak tahu, bingung, ya. Bingung kita. Itulah sebabnya kenapa orang kalau sudah mi'raj itu hidupnya tenang. Karena ngerti, oh letak saya dalam kehidupan itu di sini. Nggak usah susah lah ya nanti. Nah, jadi kita ngerti itu. Itu gunanya mi'raj, menenangkan rohani kita karena kita ngerti perspektif, kita punya eagle view, kita punya pandangan elang. Nah ini para nabi-nabi ini kalau sudah sampai ke Al-Mablaghul Aqsa dan kemudian sampai naik mi'raj sampai ke atas dan melihat ke bawah ya. Wa nadharu dan melihat para anbiya min fauqu dari atas ya. Dibaca min fauqu karena mabni ala dham karena mudhaf ilaihnya dibuang ya, sehingga dia di mabni atas dham ya. Meskipun mahalnya cer ya. Ila tahtu kepada tempat di bawah, melihat dari atas ke bawah. Nah ini para anbiya ittala'u akan melihat para anbiya ini aidan juga ala qulubil ibadi, terhadap hatinya para hamba-hamba Allah ini. Wa asyrafu dan bisa melihat para anbiya ini ala jumlatin kepada sejumlah, kepada beberapa min ulumil ghaibi dari ilmu-ilmu yang terkait dengan alam gaib ya. Jenengan tuh kalau sudah di atas mi'raj, lihat dari atas ke bawah, jenengan bisa lihat itu kondisi orang-orang di bawah. Ya kayak kiai yang punya pesantren itu kan seperti mi'raj, dia posisinya di atas secara rohani. Dia ngerti, oh santri ini tingkahnya begini sehingga nanti cara treatmentnya begini, santri ini begini, santri. Jadi asyrafa ala min fauqu ila tahtu ala qulubit tullab. Para kiai itu juga sama. Nabi-nabi ini bisa mengerti para umatnya ini.
Sama dengan kiai itu juga ngerti keadaan santri-santrinya. Dosen, kalau benar-benar dosen ya, dia ngerti itu mahasiswa. Oh, si ini punya kemampuan begini sehingga saya kasih tugas begini. Itu namanya asyrafa ala, melihat dari atas ke bawah. Karena kenapa kok dia bisa melihat para anbiya ini terhadap hati dan rohaninya para umatnya dan hamba-hamba Allah ini? Karena karena yang ada orang ini fi alamil malakuti, di dalam alam malakut, alam malaikat. Maka karena orang ini indallahi, itu ada di samping Allah Ta'ala. Jenengan itu kalau sudah di alamul malakut, jenengan itu di samping Allah. Jenengan itu di samping Allah itu. Seperti sementara Allah wa indahu, ini jumlah haliyah kalau dalam konteks kalimat ini ya. Ini kutipan dari ayat. Kalau ayatnya sendiri ini jumlahnya jumlah haliyah, tapi dalam konteks ini kalimat ini karena dikutip dalam kalimat ini dia jumlah haliyah. Wa indahu, sementara dalam keadaan hale utawi ya gitu kan. Dalam keadaan di samping Allah itu, pada Allah maksudnya, mafatihul ghaibi, ada kunci-kunci kepada alam gaib. Orang kalau sudah ada di alamul malakut itu di samping Allah. Karena Allah itu punya kunci sesuatu yang gaib, maka orang yang di samping Allah juga punya kunci atas hal-hal yang gaib. Maksudnya apa? Aiman, maksudnya seseorang indahu yang di samping Allah itu ya, maka tanzilu akan turun, khobarnya man ya, tanzilu akan turun asbabul maujudati ay min indihi, bukan min indahu, ay min indi, maksudnya dari Allah lah tanzilu turun asbabul maujudati, sebab-sebab sesuatu yang ada fi alami syahadati, di dalam alam syahadat. Dari Allah lah segala hal itu berasal. Ini penting sekali berikutnya ini. Wa alamus syahadati, dan alam syahadah yang nampak ini. Alam yang nampak ini adalah asarun, adalah bekas, jejak. Labet kalau bahasa pesantrennya itu. Labet ya. Jejak min athari dzalikal alami, dari jejak-jejaknya alam itu, maksudnya alam malakut. Jadi alam bawah ini itu cermin dari alam atas. Sesuatu yang di bumi itu cermin dari sesuatu yang di langit. Ini kalau dalam filsafat disebut dengan pandangan apa itu Platonistik atau neoplatonistik. Inilah pandangan Plato ya, pandangan Plato. Plato itu filosof besar Yunani, yang punya pandangan bahwa ya alam atas itu alam yang hakiki. Alam di bumi itu tiruan saja. Jadi segala hal yang di bumi itu adalah cerminan dari yang disebut dengan alamul mithal, alam ide. Alam yang di atas itu. Nah, alam yang sesungguhnya itu yang di atas itu, alamul malakut atau alamul mithal ya. Nah, dari sanalah sesuatu yang di bumi ini segalanya berasal ya. Berasal itu. Nah, ini pandangan Al-Ghazali ini pandangan yang memang neoplatonistik ya. Yang memang ya jelas ini dipengaruhi ya, dan ini sumbernya dari mana? Dari Ibnu Sina. Dari Ibnu Sina ya. Jadi alam bawah ini adalah cermin dari alam atas. Yajri terjadi atau yajri berlaku ya. Alam syahadah ini berlaku atau berstatus ya. Min alam syahadah ini minhu terhadap alam adzalikal alam, maksudnya alamul malakut, majradzilli, seperti azil itu bayang-bayang ya, bil idhofati, dalam kaitannya ila syakhsi, kepada seseorang. Wa majrad thamrati, dan seperti buah, bil idhofati, dalam kaitannya ilal muthmiri, kepada pohon yang
mengeluarkan atau membuahkan, yang punya buah. Wal musabbabi, dan sama dengan al musabbab, sesuatu yang disebabkan, sesuatu yang diakibatkan, bil idhafati, dalam kaitannya ila sababi, kepada sebabnya. Wa mafatihu ma'rifatil musabbabati, dan kunci-kunci untuk mengetahui sesuatu yang disebabkan, yang diakibatkan, la tujadu, tidak akan bisa dijumpai ma'rifah ini illa minal asbabi, kecuali dari sebab-sebab. Jadi alam bawah ini itu adalah bayang-bayang dari alam atas. Alam syahadah itu bayang-bayang dari alamul malakut. Hubungan antara alam syahadah, alam nampak, dengan alam yang tidak nampak, itu seperti sesuatu dengan bayang-bayangnya. Ya. Setiap sesuatu, ya, yang berada di dalam cahaya, artinya dia dicahayai, itu pasti akan menimbulkan bayang-bayang. Ya, ini ada barang ini ada bayang-bayangnya. Nah, bayang-bayang itu akan selalu mengikuti barang itu. Barang ini bergerak ke kiri, bayang-bayangnya nggak akan ikut. Bergerak ke kanan, bayang-bayang akan ikut. Alam syahadah ini itu bayang-bayang. Alam yang nampak ini itu bayang-bayang. Alam yang hakiki itu ya barangnya itu. Apa itu? Alamul malakut. Ini pandangan yang apa ya pandangan yang khas di dalam filsafat neoplatonisme yang seperti ini ya. Dan saya kira memang ya cocok juga dengan apa ya cara pandang agama ya. Cara pandang agama. Cara pandang agama itu kan ya melihat realitas ini itu kan seperti saya terangkan dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya, setiap realitas itu kan sebetulnya punya dua lapis ya. Ada lapis yang al-ghaib, yang tidak tampak, dan lapis yang tampak. Nah, di dalam pandangan orang beriman, sesuatu yang nampak itu tidak akan terjadi kalau tidak disebabkan. Ada sesuatu yang tidak nampak tetapi yang menyebabkan dia ada. Ya, sesuatu itu puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain Allah juga ada sesuatu lain yang tidak nampak yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Dan itu bisa dibuktikan dalam banyak peristiwa, dalam banyak kehidupan sehari-hari kita itu ya. Ya, contoh yang terbaik adalah yang saya contohkan berkali-kali adalah kalau ada gedung ya, gedung yang tinggi-tinggi di Jalan Sudirman Tamrin itu gedung-gedung itu kan itu alam syahadah, itu alam tampak itu, karena kita bisa indera. Dari mana gedung-gedung itu berasal? Ya, kalau diusut ya asalnya dari material yang didatangkan dari sini kemudian diolah jadi gedung. Tetapi kenapa jadi gedung? Itu kalau diusut-usut, gedung itu ada, itu tidak saja asal dari sesuatu yang nampak, bata, pasir, semen, besi, dan seterusnya. Itu kan barang-barang yang menjadi bahan untuk membangun gedung. Tetapi asal usul gedung yang sesungguhnya itu bukan bata, bukan pasir, bukan besi, dan seterusnya itu. Itu hanya bahan-bahan mentah saja untuk membangun gedung. Gedung itu ada karena berasal dari sesuatu yang tidak nampak. Apa itu? Mula-mula gedung itu berasal dari alamul ghaib, alamul malakut, alam yang tidak nampak. Yaitu apa? Desain yang ada di kepalanya arsitek. Jadi gedung itu memang nampak gede banget begitu. Itu kalau diusut-usut, benihnya itu ghaib, sesuatu yang tidak nampak. Apa itu? Desain atau ide yang ada di kepalanya arsitek. Namanya desain itu nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Ghaib, itu alamul malakut itu. Kalau tidak ada desain ini, nggak ada gedung. Walaupun jenengan mendatangkan pasir, bata, besi, sebanyak apapun, datangkan tukang, tapi kalau tidak ada desain ini, gedung nggak jadi. Gedung nggak jadi. Ya bisa dibuat tetapi ya kacau ya, karena nggak ada desainnya.
Kalau cuma bikin rumah saja kecil gitu, nggak ada desain nggak apa-apa. Tapi kalau bikin gedung yang besar sekali, nggak ada desain nggak mungkin. Nggak mungkin. Selalu semua gedung itu ada desainnya itu. Dan namanya desain itu sebelum diturunkan oleh arsitek di dalam kertas gambar itu, ya plano itu, digambar, kemudian jadi maket. Itu sebelum itu tahap yang paling penting adalah gagasan. Desain. Desain itu di mana? Di kepala arsitek. Itu alamul syahadat atau alamul malakut? Alamul malakut. Tidak kelihatan. Tidak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa difotokopi, nggak bisa diakses oleh siapapun kecuali oleh orang itu sendiri. Itulah bukti bahwa alamul syahadah itu bayang-bayang dari alamul malakut. Gedung itu seperti bayang-bayang dari barang yang hakiki, yang sejati, yaitu desain yang ada di kepalanya seorang arsitek. Nah, kalau mau dinaikkan lagi ya alam raya ini sesungguhnya ini semuanya ini bayang-bayang dari sesuatu yang gaib, yaitu irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini alam ini semua karena ya bayang-bayang dari Allah. Nggak mungkin tercipta dengan sendirinya, nggak bisa lah itu ya. Nggak bisa, pokoknya mau Richard Dawkins mau berhujah sampai kapan, sampai berapapun ya, nggak bisa meyakinkan saya bahwa alam ini nggak terjadi karena spontan dengan dirinya, nggak bisa itu ya. Harus ada penciptanya. Ya. Bagaimana gedung itu tidak bisa ada kalau nggak ada arsiteknya, nggak bisa. Ya. Bisa itu. Itu sudah hukum akal yang doruri. Ya. Itu ilmu yang doruri yang ada di dalam kepala kita. Sejak kita lahir itu ditanamkan pengetahuan ini. Segala hal itu ada penciptanya. Tidak bisa dia muncul secara spontan. Ya. Itu hukum akal itu. Walidzalika, karena itulah, karena ada alam syahadati, alam syahadah ini misalan, adalah contoh, adalah apa ya? Adalah realisasi. Misal itu sesuatu yang tampak ya. Misalan, realisasi li alamil malakuti, dari alam atau bagi alam malakut ya. Kama sayati, sebagaimana keterangan sayati yang akan datang, ma ini fi bayanil mishkati, di dalam menjelaskan nanti kata mishkah. Kata mishkah ini kan istilah yang ada di dalam ayat di dalam surat An-Nur itu ya. Allahu nurus samawati wal ard, karena kitab ini kan kitab untuk menafsiri ayat itu. Jadi ini panjang lebar keterangannya Al-Ghazali ini kan sebetulnya nanti ujungnya ada di bagian ketiga, bagian kedua ya, fasal atau Al-Qismuts Tsani, yang menjelaskan menafsiri ayat Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin. Dalam ayat itu ada kata mishkat ya, kamishkatin, ada kata misbah ya, ada zujajah ya, ada kata apa itu syajarah, ada zaid dan seterusnya. Itu maknanya apa? Nanti akan diterangkan itu. Fi bayanil mishkati, di dalam keterangan tentang al-mishkah, yaitu ceruk ya, wal misbahi, dan lampu, wasyajarati, dan pepohonan ya. Li'annal musabbaba, karena sesungguhnya apa itu sesuatu yang disebabkan, la yakhlu, tidak akan sepi al musabbab ini an muwazatis sababi, untuk apa ya, manceri itu bahasa Jawa, atau searah ya, an muwazatis sababi, untuk berada searah dengan sebab ya, wa muhakimil ya, nau'an sesuatu, ini maf'ul mutlaq ya, atau ya minal muhakati, dari tiruan, ala kurbin, dalam keadaan dekat, au ala bu'tin, atau dalam keadaan jauh. Sedikit banyak atau jauh dekat itu sesuatu yang musabbab ya, itu pasti dia tidak bisa
terjadi kalau tidak ada sebabnya. Sesuatu yang disebabkan karena ada sebabnya. Misalnya kitab ini muncul ya karena ada sebabnya. Apa? Orang yang bikin kitab. Nah, hubungan antara sebab dengan musabab itu muazah. Dia searah, ya. Artinya apa? Berhadapan. Ya. Jadi seperti suami dan istri itu berhadapan. Sebab dengan musabab itu berhadapan, artinya terkait, terhubung, ya, terhubung itu, tidak terputus, ya. Wahada dan ini apa alamus wahada itu wahada dan ini keterangan ini kenapa sebab itu berada pada posisi yang searah dengan apa itu musabab atau musabab itu meniru atau mirip dengan sabab dan seterusnya, ya. Kenapa sesuatu yang disebabkan itu kok mesti ada sebabnya, ya? Wahada karena li'annahu, karena sesungguhnya alamus syahadah itu lahu bagi alamus syahadah ghauran. Li'anna lahu karena sesungguhnya bagi alamus syahadah ghauran ada kedalaman. Amikon ada apa itu palung. Ghaur itu palung, sesuatu yang dalam sekali itu, ya. Amikon yang dalam. Jadi alam yang nampak ini kelihatannya sederhana, tapi di balik alam yang nampak ini ada ghaurun amikun. Ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya yang panjang sekali. Di balik alam syahadah itu ada ghaurun amikun. Contoh sederhana apa? Misalnya handphone ini. Ini handphone ini. Ini pengertian yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini punya makna yang mendalam sekali. Kalau jenengan renungkan itu menarik. Jadi ini bahan renungan, nanti kalau mau tidur coba direnungkan itu. Setiap hal, setiap barang yang bisa kita lihat itu kelihatannya sederhana di depan kita, itu kayak handphone ini, ya handphone aja, ya, tipis begini, ya. Ini handphone ini. Tapi barang yang sederhana ini namanya alamus syahadah. Di baliknya ini itu ada ghaurun amikun. Ada kedalaman, ada palung yang dalam banget. Maknanya apa? Jenengan kalau merenungkan handphone ini, itu di baliknya itu ada berapa ribu orang yang produksi barang ini. Mulai dari screen-nya, dari desainnya, dari chipnya, dari apa itu operating systemnya, aplikasinya. Ini barang sederhana, tapi sampai ke tangan saya itu melewati ribuan, mungkin bahkan jutaan orang. Misalnya ini buatan Cina. Dari Cina sampai ke saya belinya ini di Pasar Pondok Gede, itu pasar favoritnya Mbak Admin itu apa? Pasar Pondok Gede, tempatnya dekat dengan Syekh Fahad itu. Itu dari Cina sampai ke Pasar Pondok Gede. Itu berapa orang yang terlibat di dalam membawa handphone ini dari Cina sana sampai ke Pondok Gede. Nanti sudah sampai di Pondok Gede, ada gudangnya, ada penjualnya, dari gudang dibawa ke toko, di display. Nanti setiap pagi dibersihin supaya nggak beledukan, nggak apa itu berdebu. Jadi barang yang sederhana ini di baliknya itu ada ribuan, mungkin jutaan orang yang terlibat untuk membuatnya. Itu namanya ghaurun amikun. Setiap alam musyahadah di permukaannya itu kelihatan simple, sepele, dan seterusnya. Nasi yang ada di piring kita itu sampai ke piring itu kalau jenengan pikir itu melewati berapa proses itu. Panjang sekali. Alam musyahadah itu ada ghaurun amikun di baliknya. Ini pengetahuan seperti ini kan ya tidak perlu dipikirkan setiap hari sih, nanti kalau dipikir terus ya nggak kober kerja. Tapi kadang-kadang perlu kita istirahat sebentar ya, mikir. Kalau kita tahu begini itu kita akan syukur kita kepada Allah itu makin dalam. Makin dalam. Ketika kita pagi-pagi olahraga pakai sepatu gitu ya. Ya Allah,
Kalau sepatu dipikir itu, ini sepatu sampai ke kaki saya itu lewat berapa proses itu ya. Pakai kaos kaki yang sederhana yang bau itu karena sering kita pakai setiap hari. Itu kaos kaki sederhana itu pun juga melibatkan banyak orang itu. Jadi kalau jenengan mikir begini, itu syukur kita kepada Allah itu makin matikel-tikel, makin berlipat-lipat. Ya Allah, gitu ya. Dan pertanyaannya, yang menggerakkan semua orang itu untuk bertindak, berbuat seperti itu siapa? Kok kan nggak ada yang mengomando itu. Ada presiden dunia yang, kamu bikin ini ya, nanti ini kalau sudah jadi dikirim ke sana ke Cina, nanti Cina nggak ada itu. Nggak ada mandor besar yang mengarahkan supaya handphone ini di Cina sampai ke Pondok Gede itu diarahkan, nggak ada. Ini ya sesuatu yang terjadi secara alami. Kenapa? Karena manusia masing-masing itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa kerjasama. Manusia punya roh, punya mata batin, itulah yang menggerakkan mereka untuk memproduksi barang. Orang ngerti, di sana ada orang butuh handphone, saya bikin. Yang butuh di sana itu banyak sekali, jadi permintaan naik sehingga melebihi kemampuan produksi. Akhirnya barang naik, harganya naik. Nanti permintaan turun karena sepi, orang nggak mau beli barang, nanti turun harganya. Jadi begitu. Ya. Ini semua digerakkan oleh siapa? Tentu saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menyadari itu semua, kita akan makin bersyukur, ya, bersyukur. Waman dan barang siapa ittala'a yang bisa mengetahui orang ini ala kunhi haqiqatihi terhadap intinya hakikatnya alam syahada. Jadi kan kalau menyadari tadi itu, ya, bisa mengetahui, merenungi kunhu haqiqati alam syahada. Sejatinya alam syahadah itu, maka inkasyafa, maka akan terbuka bagi orang ini haqaiqu amsilatil Qur'ani, hakikat-hakikatnya perlambang-perlambang dalam Quran. Seperti tadi itu, seperti miskah, misbah, ya, syajarah yang ada dalam ayat dalam surat An-Nur tadi itu. Ala yusrin, dengan gampang. Kalau jenengan sudah terlatih untuk merenungkan kehidupan sampean gitu, jadi nggak terus hidup ini ya hidup makan minum tidur terus bangun mandi, ya bisa aja jenengan hidup begitu juga nggak apa-apa, ya bisa, tahu-tahu mati gitu kan, bisa jenengan mau hidup seperti itu juga bisa, tapi kalau jenengan hidupnya seperti itu ya nggak beda dengan binatang. Ya, makan minum mati, makan minum sakit mati gitu. Itu binatang itu. Tapi kalau jenengan kepingin mi'raj, naik di atas binatang, ya direnungkan. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Direnungkan, ya, bahwa apa? Kesimpulannya di balik alamus syahadah itu ada ghaurun amiqun. Ada palung yang dalam sekali yang itu layak direnungkan. Barang siapa mengetahui palung kedalaman alam syahadah ini, maka dia akan bisa memahami semua perlambang-perlambang Gusti Allah dalam alam raya ini. Artinya apa? Dia bisa mi'raj dalam segala keadaan. Dan bagi orang yang sudah sampai kepada kesadaran seperti ini, seperti dikatakan kemarin di dalam bagian sebelumnya, bumi yang ada ini ya memang seperti ini bumi ini, tapi di mata dia berubah itu perspektifnya. Yubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Barang-barang di sekitar kita ini, barangnya masih sama, tapi di mata kita punya nilai berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, punya perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena orang ini sudah mengalami pengalaman kasyaf, keterbukaan, difutuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ngaji Mishkat malam ini ya, pelan-pelan supaya masuk ya, supaya masuk. Saya bisa ngaji cepet sih supaya khatam akhir bulan, tapi saya nggak mau lah ya, nggak apa-apa kita ngaji pelan-pelan sambil kita nikmati gitu loh, kayak
Kalau kita jajan di warung itu kalau makan cepet-cepet ya bisa juga ya, tapi kan lebih enak kita makan pelan-pelan, kita nikmati sambil duduk, ngobrol, makan lagi, atau wah asik itu. Ini ada Mas Brewok kayak Mas Brewok di Cilegon ini. Minum kopi di kafenya Mas Brewok di Cilegon. Jangan cepet-cepet. Duduk dulu, ngobrol, minum, dinikmati kopinya ya. Ini kopi apa ini ya? Ini kopi Arabica. Mana nih Toraja? Wah, dibahas itu. Itu nikmat banget itu. Nikmatnya manusia makan itu bukan makanannya, tapi sesuatu itu dipikirkan itu. Jadi kita mari ngaji Miskat ini nggak usah cepat-cepat, kita nikmati aja seperti nongkrong di kafe. Pelan-pelan. Mungkin ini khatamnya nanti juga beberapa bulan setelah Ramadan ya, seperti biasa kalau saya ngaji Pasanan itu kitabnya nggak selesai pada bulan puasa. Ini beda dengan di pondok. Kalau di pondok itu ngaji kitab selesai saat puasa itu, karena tujuannya tabarukan, tujuannya itu untuk nyari berkah ya. Tapi saya punya pendekatan yang lain. Kita ngaji Pasanan ini kita nikmati seperti nongkrong di kafe. Nah, kita nikmati. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Mari kita pindah ke Ihya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Ihya halaman 1040, kita masih bahas soal ghibahnya para kiai. Ini kita ya, ini yang ditampar biar kiai lah, kita kan bukan kiai ya. Atsani sudah ya, atsalitsu. Ini ada di halaman 1040 di tengah-tengah ya. Paragraf ketiga, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruwiya ya, Ruwiya. Ini Ihya dari Ibnu Hazm ya. Ini sebelum saya ngaji Ihya, kemarin saya itu dihubungi oleh Mas Rizal Mubid. Ini penjual kitab dan buku di Lamongan ya, sama dengan Ki Idham. Mas Rizal itu banyak ditanya orang-orang yang kepingin punya kitab Ihya yang beneran ya, seperti Mas Fauzi itu loh, beli kitab langsung gitu. Nah, cuma mereka kepinginnya punya kitab Ihya seperti yang saya baca ya. Nah, yang saya baca itu Darul Minhaj ini ada sekitar 9 juz kalau tidak salah, itu mahal sekali, itu 2 atau 3 jutaan ya. Nah, kalau edisi yang lebih murah itu ada, itu edisi Darul Kutub Al-Ilmiyah atau DKI ya. Itu lebih murah, sekitar 500-an kalau tidak salah. Cuma selama ini saya tidak memakai edisi itu. Yang saya pakai adalah edisi dari Ibnu Hazm, meskipun tidak bagus juga edisi ini, tapi karena itu yang praktis ya. Nah, cuma edisi dari Ibnu Hazm itu di pasaran di sini nggak ada itu. Yang ada itu Darul Kutub Al-Ilmiyah atau terbitan Mesir, atau terbitan lama yang banyak dipakai di pondok 4 jilid itu edisi Darul Fikr Lebanon ya. Tapi kemudian sudah diterbitkan ulang oleh Toha Putra dan segala macam di Indonesia ya. Itu 4 jilid, tapi itu edisi yang ghairu muhaqqaq, yang tidak diedit dengan baik sehingga banyak kesalahannya. Jadi saya nggak menganjurkan pakai edisi itu. Kalau bisa kita pakai edisi yang sudah ditahqiq ya, sudah diteliti oleh para muhakkik, dibandingkan dengan berbagai makhtuto manuskrip dari berbagai versi, sehingga ketahuan ini ada salah cetak, ini tidak, jadi sudah diteliti itu.
Nah, yang sudah diteliti itu ya edisi Darul Ibnu Hazm atau Darul Minhaj itu yang terbaik ya, atau Darul Kutub Al-Ilmiyah ya. Nah, saya pakai Darul Ibnu Hazm, tapi di sini nggak ada itu. Nah, saya mungkin sedang mempertimbangkan untuk pindah ke edisi Darul Kutub Al-Ilmiyah, karena itu ada di sini dijual, terjangkau, ya terjangkau bagi yang punya uang ya, 500.000 ya, dibanding yang edisi Darul Minhaj yang sampai 3 juta ya lumayan lah ya. Jadi itu keterangan sedikit ya. Baik, mari kita kembali kepada ikhya. Ruwiya dikisahkan an Amir ibn Wathilata, dari Amir ibn Wathilah ya. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki ya. Ini seorang sahabat ini ya, mengisahkan satu kisah tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Kanjeng Nabi. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, marro, lewat ya, ala qaumin, terhadap kaum, lewat satu kampung gitu ya, di sana banyak orang gitu ya, kaum ya, fi hayati Rasulillah, di dalam kehidupan pada saat zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddu, maka menjawab orang-orang ini, kaum ini ya, alaihi, kepada rajul tadi, assalama, salam ya. Assalama, salam, karena mereka mengucapkan salam ya. Kemudian maka uluk salam, maka bersalam rajul tadi alaihim, kepada kaum. Faraddu, maka menjawab kaum ini alaihi, kepada orang itu, assalama, salam. Falamma jawaza, kemudian ketika lewat, laki-laki yang lewat ke kampung tadi itu sudah lewat, keluar dari kampung itu, hum, kepada kaum ya. Qala, berkata, rajulun, laki-laki ya, minhum, dari mereka ini. Orang di kampung itu ketika seseorang ini sudah lewat, mereka ngerasani orang yang lewat tadi itu. Lalu mereka mengatakan begini, inilah abghadu hadza lillahi ta'ala. Ini sesungguhnya aku. Ini percakapan di antara orang-orang di kampung itu ya. Mereka setelah orang yang lewat tadi sudah berlalu, dan orang ini memang orang yang dianggap jahat atau punya tindakan yang memang menjengkelkan ya. Nah, kemudian jadi bahan perbincangan, kan biasa itu. Ini manusiawi, zaman sahabat juga sama, manusiawi itu. Jenengan ada orang lewat, jenengan ngeriung ini, nongkrong lagi, kumpul-kumpul di rumahnya apa Kiai Akrom atau siapa, di rumahnya Mas Wafir, kumpul-kumpul itu. Tiba-tiba lewat orang. Dan orang ini memang orang yang tanda kutip bermasalah itu. Udah lewat gitu. Nanti pembicaraan pasti akan mengenai orang itu. Si ini kemarin tuh apa itu, nge-tweet nggak jelas apa, masa nge-tweet begitu, ini tuh nggak ngerti perkara, ikut-ikutan ngomong. Jadi pembicaraan itu, kemarin statusnya di Facebook itu kok gitu ya, saya heran itu, kok bisa, kok dia nyetatus kayak begitu. Wah, padahal sebelumnya bukan ngomong tentang orang ini, begitu orang ini lewat, pembicaraan langsung berubah mengenai orang itu, karena orang ini memang punya sesuatu yang potensial dibicarakan gitu. Nah inilah abghadu, ini sesungguhnya aku la abghadu, sungguh marah aku, hadza, terhadap orang yang baru lewat ini, lillahi ta'ala, demi Allah ta'ala. Ini saya marah karena dia maksiat kepada Allah itu. Saya marah demi Allah itu. Ini yang ngomong begini mungkin ya apa ya, salah satu dari orang di kampung itu yang mungkin ya agak sedikit keras model keberagamaannya gitulah ya. Faqala, maka berkata ahlul majlisi, orang-orang yang ada di majelis itu, labi sama kulta, sungguh jelek banget sesuatu yang mengatakan, kamu kok mengatakan begitu, jelek banget itu, wallahi demi Allah, lanunabbi'a. Ini orang yang di majelis itu mendengar omongan orang ini yang keras sekali ini, dia keberatan. Wah, kamu kok begitu?
enggak bagus itu begitu. Wallahi demi Allah lanunabbi anna, ya, pasti akan atau sungguh akan memberitahu kami kepada laki-laki yang baru lewat tadi itu. Nanti tak kasih tahu loh, tak laporin loh. Tsumma qalu kemudian berkata kaum tadi itu, Qum, ya. Qum, berdirilah ya fulanun wahai fulan. Maksudnya fulan yang ngomong keras tadi itu. Qum, ya. Berdirilah engkau ya fulanu wahai si anu yang ngomongnya keras tadi itu. Maksudnya di sini qalu itu lirajulin kepada seorang laki-laki minhum dari mereka ini, ya. Artinya apa? Orang yang tadi ngomong keras itu. Atau ya fulanu, berdirilah engkau ya fulanu wahai si fulan, maksudnya dia menyuruh kepada salah satu di teman mereka, ya, lirajulin kepada seorang laki-laki minhum dari mereka, fa'adrik, maka susullah engkau, kamu susul si tadi yang baru lewat tadi itu, fa'akhbir, maka kasih tahulah engkau kepada dia mengenai kata-kata teman kita yang agak keras ini. Bima, tentang sesuatu qala yang mengatakan rajul itu. Fa'adraka, maka menyusullah, ya, kepada apa tadi sebelumnya tadi itu, kepada rajul yang pertama, rajulun yang marro tadi itu, laki-laki yang lewat tadi itu, rasuluhum, utusannya kaum, artinya yang diutus untuk menemui orang yang lewat tadi itu, fa akhbaro, maka memberitahulah rasul kepada rajul tadi itu, rajul yang lewat yang dihibai itu, bima, dengan sesuatu qala yang berkata rajul yang kedua, yaitu rajul yang merupakan bagian dari anggota majelis tadi itu. Fa'ata, maka datanglah ar-rajulu, seorang laki-laki yang dihibai itu, Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haka, dan menceritakan rajul ini lahu kepada Rasul, ma, sesuatu qala yang mengatakan laki-laki yang ngomong keras tadi itu lahu kepada kepada sesuatu tadi itu. Wasala, dan minta laki-laki yang dihibai ini kepada Kanjeng Nabi an yad'uwa, karena dia jengkel, dia dihibai ini mungkin kata-kata seseorang tadi yang keras itu menyakiti hati betul, dia menyakiti hatinya betul, ya. Dia nggak terima, lapor ke Kanjeng Nabi, orang itu yang ngomong jelek tentang saya itu dipanggil dong, saya nggak rela, itu nggak bener yang dia omongin itu. Isinya itu agak menyangkut, ya, ini menyangkut harga diri dia, ya. Tolong dong Kanjeng Nabi dipanggil. Ini kalau nggak dipanggil nanti ngomong dia kemana-mana, nyebar fitnah, saya yang kerepotan. Harus dihentikan hoax ini, kira-kira gitu. Fada'a, maka memanggillah Kanjeng Nabi kepada rajul yang ngomong keras tadi itu, wasa'ala, dan bertanya Kanjeng Nabi kepada rajul itu. Faqala, maka berkata atau bertanya Kanjeng Nabi, qad qulta dzalika, benar kau mengatakan wahai si fulan ini dzalika, kata-kata yang dilaporkan kepada saya tadi. Faqala, maka berkata rajul yang dilaporkan tadi, qad qultu, bukan qad qulta, ya, qad qultu, telah mengatakan aku dzalika, Kanjeng Nabi, saya memang mengatakan tadi itu, ya. Faqala, maka berkata Rasulullah atau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tabghadhu, kenapa engkau marahu kepada teman kamu yang kamu hibai itu? Qala, maka berkata rajul ini, ana jaruhu, ternyata baru terungkap ini ternyata tetanggaan rupanya ini. Anak aku jaruhu, ini adalah tetangganya si orang ini. Wa ana, dan aku bihi, terhadap orang ini khabirun, tahu, saya ngerti tetangga saya kok. Wallahi demi Allah, ma ra'aitu, tidak melihat aku kepada si anu ini, rajul tadi, yusolli, salat rajul ini salat qattu, sama sekali, illa hadhil maktubata, kecuali salat maktubah ini. Ini tetangga saya ini Kanjeng Nabi, saya tahu betul dia sholat, ya sholat fardu aja, nggak pernah sholat yang lain, nggak pernah sholat sunat, sholat duha, apalagi tahajud. Masa sholatnya fardu? Jadi ini yang laki-laki yang ngomong keras tadi ini mungkin ini apa ya? Ya agak bau-bau hijrah gitu mungkin.
Jadi yang orang yang agak keras itu, kepengennya orang beragama itu ya nggak hanya fardu doang, harus tahajud, terus duha, harus segalanya harus dijalankan itu. Dia kepengen menjadikan dirinya standar untuk orang lain gitu ya. Nah, dia nggak suka tetangganya ini kayak kurang serius beribadah gitu, kira-kira gitulah ya. Qala, maka berkata laki-laki yang ngomong keras tadi itu, fas'al, maka tanyalah engkau wahai kanjeng Nabi kepada si anu yang saya hibai itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah ya. Hal ra'ani qattu ini rujuknya salah saya. Qala, berkata, menjawab rajul yang dihibai itu, fas'alhu, kepada kanjeng Nabi, fas'al, maka tanyalah engkau wahai kanjeng Nabi kepada laki-laki yang kerasa, hal ra'ani, apakah melihat si fulan yang ngerasani saya ini, qattu sama sekali, akhartu, mengakhirkan aku kepada sholat an waktiha, dari waktunya sholat. Memang betul kanjeng Nabi, saya ini sholat ya hanya fardu saja. Tapi jenengan tanya kepada dia, apakah saya pernah sholat terlambat? Awasatu, atau melakukan dengan buruk aku al-wudu'a, terhadap wudu, laha, untuk sholat. Apakah wudu saya salah? Awir ruku'a, atau aku berbuat jelek aku ar-ruku'a, kepada ruku' dan sujud via dalam sholat. Apakah rukuk saya kurang? Sujud saya salah? Coba kanjeng Nabi dengan tanya si orang yang sok soleh ini. Fasa'ala, maka bertanyalah kanjeng Nabi kepada si laki-laki yang ngomong keras tadi itu. Faqala, maka menjawab laki-laki tadi itu, lah memang enggak kanjeng Nabi, ya sholatnya oke lah, bagus itu. Faqala, maka berkata lagi laki-laki yang rajul yang ngomong keras tadi itu, wallahi, demi Allah kanjeng Nabi, enggak hanya sholat tok, ma ra'aitu, tidak melihat aku kepada rajul tadi itu yasum, puasa syahron, pada suatu bulan, qattu sama sekali, illa hadza syahr, kecuali bulan ini, alladzi yasumuhu, yang puasa kepada bulan ini, al-barru, orang baik, wal fajir, dan orang yang jahat. Dia puasa Ramadan tok, ya kalau Ramadan ya sama lah, orang soleh nggak soleh ya semua puasa Ramadan. Jadi dia nggak punya keistimewaan apa, dia nggak mau puasa yang lain itu. Qala, maka berkata, menjawab laki-laki yang dihibai tadi itu, fas'alhu, maka tanyalah engkau kepada rajul ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ra'ani, apakah pernah melihat rajul yang ngerasani aku tadi itu ni kepadaku, qattu, sama sekali, aftartu, pernah moka, ya, pernah mokel kalau bahasa Remang, fihi, di dalam poso ini. Apakah saya pernah membatalkan puasa? Kanjeng Nabi tanya kepada dia, apakah puasa saya pernah kurang gitu? Au naqastu, atau mengurangi aku min haqi, dari haknya puasa itu, syai'an, sedikit pun. Fasa'ala, maka bertanya kanjeng Nabi kepada rajul tadi. Faqala, maka menjawab si laki-laki dari itu, la, memang enggak kanjeng Nabi, ya puasanya oke gitu. Qala, masih ada kanjeng Nabi. Qala, berkata rajul yang ngerasani tadi itu, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu, tidak pernah melihat aku kepada si orang tadi itu, yu'ti, memberi, rajul minta-minta, wala miskinan, dan kepada orang miskin, dan juga tidak kepada orang miskin, qattu, sama sekali. Dia nggak pernah sedekah kanjeng Nabi. Wala ra'aitu, dan tidak melihat aku kepada rajul ini, yunfiku, mengeluarkan rajul ini, min malihi, dari hartanya rajul, syai'an, sedikit pun, fi sabilillah, di dalam jalan Allah, illa hadhi zakata, kecuali zakat ini saja, zakat fitrah itu yang semua orang yang mengeluarkan, allati yu'addi, yang mengeluarkan, yang menunaikan kepada zakat, al-barru, bacanya al-barru ya, bukan al-birru. Kalau dibaca al-birru artinya kebaikan, kata benda, tapi kalau al-barru itu kata sifat, orang yang baik ya. Al-barru, orang baik, wal fajiru, dan orang yang lacut, kalau bahasa pondoknya itu orang yang jahat. Qala, maka menjawab laki-laki yang dihibai itu, fas'al, maka bertanyalah engkau kanjeng Nabi kepada orang itu, ya Rasulullah, hal ra'ani, apakah pernah melihat
si orang itu yang ngerasani aku itu ni kepadaku naqas tuh, pernah mengurangi aku minha dari zakat syai'an sedikit pun. Au makas tuh, atau apa itu ya, atau memperlambat ya, aku fiha dalam zakat tadi itu, tolibaha atau makas tuh menolak aku ya, fiha di dalam zakat tadi itu, tolibaha kepada orang yang meminta zakat ya, alladzi yas'alu yang meminta orang ini kepada zakat ya. Kepada zakat ya. Faqala maka berkata laki-laki yang ngerasani tadi itu, lah enggak Kanjeng Nabi. Ya enggak, dia zakatnya sih oke, cuma ya zakat fitrah tok itu, enggak pernah zakat yang lain. Faqala maka berkata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lirrajuli kepada laki-laki yang keras ngomongnya tadi itu ya, yang menyinggung perasaan tetangganya tadi itu, pergi kamu ya. Fala'allahu maka barangkali ya, orang yang rajul yang kamu hibai itu khairun lebih baik minka daripada kamu. Ini apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini ya? Ini kan ada dua rajul kan, ada dua laki-laki, yang satu yang menghibai, yang satu yang dihibai ya. Kalau melihat konteks cerita ini yang hibai ini kira-kira ya tadi itu dalam bahasa Imam Ghazali itu adalah ghibatul qurra al-mura'in ya. Ini orang yang ahli ibadah ya, yang soleh banget, pokoknya orang yang orang yang jidatnya hitam dan kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya orang yang soleh dan merasa dirinya mungkin soleh dan melihat orang lain yang tidak soleh itu dia judgmental, menghakimi. Jadi orang yang sok menghakimi orang lain itu. Nah, laki-laki yang dihibai ini ternyata tetangganya dia ya. Dan mungkin juga tetangganya yang dihibai ini mungkin juga memang mungkin ada hubungan yang gak harmonis juga dengan tetangganya ini, karena mungkin juga karena sikap tetangganya yang sok soleh ini ya, dia mungkin jengkel juga. Nah begitu dia tadi itu jalan lewat, nah kemudian di dalam kumpul-kumpul ini ada orang yang tetangganya tadi itu yang sok soleh itu ngerasani dia setelah dia pergi. Kemudian dilaporkan oleh orang lain tentang rasan-rasan ini, dia marah karena memang sudah punya sikap yang gak suka mungkin kepada tetangganya yang sok soleh ini. Marah dia. Nah kesempatan dilapori tentang hibahnya tetangganya ini kesempatan momen untuk menghentikan kira-kira gitulah ya sikap tetangganya yang sok judgmental ini, lapor ke Kanjeng Nabi itu supaya dikasih tahu lah itu. Dan Kanjeng Nabi kalau lihat cerita ini, kemana keberpihakan Kanjeng Nabi? Kepada yang sok soleh itu atau yang menjadi korban hibah ini? Kalau kita baca cerita ini, Kanjeng Nabi membela orang yang dihibai ini kan. Artinya apa? Ini dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang itu boleh saja menjadi ahli ibadah, bagus ya. Ahli ibadah ya bagus sudah pasti. Tetapi nak jenengan itu merasa paling soleh, paling benar menghakimi orang lain, nah itu yang nggak baik. Itu yang kategorinya adalah ghibatul qurra wal al-mura'in ya. Jadi ini yakini kisah ini sekaligus pengingat kepada kita semua ya, juga terutama kepada saya ya. Nak jenengan itu kebetulan diberikan nikmat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang soleh, ahli ibadah, itu harus hati-hati. Jangan sampai kesolehan kita itu mendorong kita untuk merasa tinggi hati sehingga melanggar ajaran dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu itu bersih, lebih bersih daripada orang lain, sehingga kamu menghakimi orang lain. Kanjeng Nabi ajarannya seperti ini.
dah pergi kamu bersikap sok menghakimi itu, jangan-jangan yang kamu hakimi itu lebih baik daripada kamu. Kum fala'allahu khairun minka. Dan kumnya ini kan kayak ngusir itu kan, kayak jengkel. Pergi sana. Kamu sok soleh, itu laki-laki yang kamu rasani itu ya memang sholatnya fardu tok, puasanya hanya bulan puasa, zakatnya hanya fitrah tok, tapi jangan-jangan dia lebih baik daripada kamu. Inilah kanjeng Nabi itu ya. Nabi kita itu ya seperti ini. Nabi kita itu ajarannya itu bukan mengajarkan orang itu untuk judgmental, untuk menghakimi orang. Kita disuruh jadi orang soleh, ya, orang baik, ya, orang ahli ibadah, ya, tapi jangan menghakimi orang lain. Jangan menjadikan diri kita itu lebih bersih daripada orang lain sehingga dengan memandang rendah orang lain. Ini sudah jam 10, sudah kita sekian saja ngaji Ihya ya, nggak usah banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.